Dia memegang golok tanpa sarung sambil memeluk anak dan istrinya. Jadi anak yang masih bayi digendong sama istrinya, dia itu memegang bagian leher dari istrinya. Dia begini. Jadi tidak berani mendekat, khawatir tidak dia alhamdulillah dengan izin beliau Mbah Yai. Saya melihat kemungkinannya itu tidak seperti itu. Saya bilang, andaikan nanti golok ini bisa saya ambil dan istrinya bisa saya lepas, tolong anak ini jangan ditubruk, perlakukan seperti biasa, gitu. Nah, singkat cerita, golok itu saya ambil dengan negonya apa? Dia mengatakan ke saya, apakah lu bisa jamin gue bang, kalau anak bini gue bisa selamat? Di situ saya paham, ternyata dia tuh bukan ngancam istri dan anaknya, Ji. Jadi dia itu mempertahankan istri dan anaknya, khawatir ada serangan dari luar. Maka dia mempertahankan diri dengan golok telanjang itu, bukan untuk mengancam istri, tapi bagi dia ada serangan dari luar yang mengancam, gitu. Terus saya bilang, kalau lu percaya sama gua, golok serahin, istri lu nanti gua amanin. Nah, singkat cerita, kita terjadi persamaan, ya kan, persepsi. Dia sepakat, dia serahkan golok ke saya, istrinya diserahkan ke saya beserta anaknya. Serta terbebas, dia kan sendiri. Terjadi masalah, anak itu ditubruk sama keluarganya karena kan dianggap gila, stres, gitu. Marahlah saya bilang, kasihan bang, saya bilang gitu. Ya, akhirnya saya pastikan, udah nanti malam saya sudah sampaikan sama orang tuanya, kita kumpul, tetap melaksanakan mujahadah, membaca sholawat wahidah, mudah-mudahan nanti diberi ketenangan dan dibukakan sehingga masalah itu selesai, gitu. Ada saya pulang, gitu Pak, saya pulang, malamnya lepas isya, sesuai dengan kesepakatan, kami hadir, kami hadir, dan yang bersangkutan anak itu pun kita dudukkan di situ walaupun dia nggak mujahadah, hanya merokok, diam, larak lirik, ya sebagaimana layaknya orang gila lah, gitu kan. Nah udah, sampai selesai nggak ada kejadian apa-apa, gitu. Nah, malam berikutnya sama besoknya terjadi masalah. Saya dapat kabar, kebetulan saya waktu itu lagi kunjungan ke rumah beliau, ke rumah Pak Jidaus di daerah Ciputat. Jadi pada saat itu terjadi, saya tidak di tempat, gitu. Dan mereka mungkin juga nggak berpikir untuk hubungi saya. Intinya saya dapat kabar anak ini dirujuk ke rumah sakit jiwa yang ada di daerah Jakarta. Yang rujuk keluarganya? Keluarganya. Langsung dibawa paksa, ditempatkan langsung ke rumah sakit jiwa. Mendengar kabar itu, ya selesai mujahadah malamnya, saya tanyakan hal itu ke keluarganya. Alasannya apa sehingga keluarga mengambil keputusan dia ini sampai dibawa ke rumah sakit. Yang saya terima, anak ini ngamuk terus. Dan bisa dikatakan khawatir membahayakan keluarga atau orang lain dengan tingkah dia seperti itu. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan dari pihak keluarga, kalau memang putra saya atau anak saya ini tidak sakit jiwa, kamu yang ambil anak saya, jemput anak saya di rumah sakit, besok jam 9 kita berangkat bareng-bareng. Saya jawab, insya Allah besok kita ke sana dan saya akan jemput. Nah, sampai akhirnya tiba waktu yang disepakati, kita berangkat
Iya. Ketika sampai di rumah sakit, saya langsung menemui ruang perawatan awal gitu kan. Kalau bahasanya apa umum itu UGD ya. Iya. Saya langsung ke situ. Saya tanya dengan dokter yang ada. Jawaban dokter itu membuat kaget keluarga. Dokter itu hanya menjawab, anak ibu itu tidak ada kelainan jiwa dan tidak sakit jiwa. Iya. Kalau anak ibu ada kelainan jiwa atau sakit jiwa, setelah kami periksa, ibu nggak akan menemukan anak ibu di sini, pasti di ruangan khusus. Oh, iya. Kita akhirnya kan, singkatnya anak itu kita bawa pulang. Iya. Kita bawa pulang, berjalanlah tetap proses mujahadah. Nah, di sini di malam sekitar malam ke-20 ya, ada telepon masuk. Ternyata gurunya itu telepon yang bersangkutan waktu bawa ke Panjalu awal itu. Iya, iya. Nah, itu telepon, Pak, ke pihak keluarganya, ke bapaknya waktu itu telepon. Apa kata dia? Karena waktu itu di loudspeaker. Iya. Guru saya iblis, bahasa dia. Ada orang yang berani melawan saya, malam melawan, pastikan pagi mati. Oh. Seperti itu. Nah, setelah terjadi peristiwa percakapan itu kan merupakan satu ancaman. Iya. Nah, lalu saya banyak bicara sama orang tuanya, karena orang tuanya kebetulan yang memang mengantarkan anak ini untuk berguru di sana. Iya. Gitu. Jadi ngertilah kondisi di sana. Ya, tapi orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu akan ditumbalkan, gitu kan, gitu. Bapaknya cerita, sejak peristiwa itu pantesan dia selalu bilang begini di rumah sama istrinya, "Mah, kalau gua mati, tas yang itu lu buka, itu isinya uang dan berlian serta emas. Oh iya. Kalau gua udah mati, tapi kalau gua masih hidup, lu jangan pernah buka." Selalu itu yang diucapkan ke istrinya. Dan akhirnya sedikit demi sedikit terungkap ada apa sih di balik peristiwa itu gitu. Nah, akhirnya terbukalah. Pada saat itu kebetulan diberi kesadaran sedikit. Iya. Saya sempat tanya, "Lu kenapa ngamuk di sono?" "Wah, Bang, kacau." Gitu. "Kacaunya kenapa?" "Gue ngerasa, Bang, setelah makan itu ada makhluk gede, serem, mau ambil gue, Bang. Tapi gue ngerasa gue tuh ngelawan." Iya. Gitu. Ya mungkin di sini ada yang namanya perkelahian ya, secara batiniah yang kita nggak bisa lihat lah. Tapi yang terlihat oleh umum adalah secara fisik, secara syariat, anak itu nggak jelas gerakannya, maka dikatakan gila gitu. Terus saya tanya, sampai sekarang bagaimana? "Masih, Bang, gue masih diawasin." Gitu. Nah, akhirnya pada satu malam itu ancaman dari guru itu terjadi. Dia sempat mengatakan, "Hanya ilmu wali yang bisa mengalahkan gua. Selain dari itu, sehebat apapun mati di tangan gua. Jadi jangan coba-coba melawan." Ya kami kan nggak ngerti masalah itu ya. Yang kita pahami adalah satu, melaksanakan tugas tuh, Ji. Kayak waktu itu kita mujahadah Allahumma ya wahidu ya ahad, ya kan? Polos-polos saja lah. Polos-polos saja kita berpikir diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh mu'alif suatu wahidiyah. Jadi kita nggak berkehendak. Kalaupun terjadi sesuatu, pastikan ini campur tangannya beliau, Mbah Yai. Seperti itu ya kami pahami. Nah, akhirnya ada telepon lagi malam berikutnya yang mengatakan begini, "Ilmu apa yang lu pakai? Tapi nggak, nantinya gua kalah, gua tetap jalan. Ini anak harus gua ambil." Ya orang tuanya panik kan? Ya, saya bilang, "Bang, kalau misalkan abang yakin dengan beliau Rasulullah, kalau abang yakin dengan pemilik wahidiyah, beliau Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, dalam artian Bang bukan mengkultuskan, karena beliau itu orang yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan wasilah beliau Mbah Yai, Rasulullah mau membuka hati dan menolong menyelesaikan masalah ini." Gitu. Ya alhamdulillah, selang 3 hari, kalau nggak salah 3 hari,
kita baru mulai mujahadah, istri dari gurunya itu yang di daerah pinggiran Jakarta itu telepon, Pak. Kabarnya apa? Mohon dimaafkan atas kesalahan suami saya. Karena suami saya beberapa jam yang lalu sudah meninggal dunia, jadi permasalahan ini nggak usah dilanjutkan. Oh gitu. Subhanallah, itu kita kan nggak katakanlah niat mujahid itu katakanlah untuk menyerang, tidak sama sekali, karena wahidiyah itu tidak diajarkan, maka bil wahidiyati li rabbil alamin, maka satu tingkat di bawah rahmatanil alamin, nggak mungkin kita melakukan hal seperti itu, karena Mbak Yai nggak mengajarkan, ya saya tahu. Kita duduk membaca sholawat, memohon syafaat Rasul dan najroh beliau gosa zaman, ya kan, keutamaan dari beliau mu'alif Mbah Yai di sini. Ya alhamdulillah, itu terjadi kan di luar dari rencana kita, Ji. Iya. Ya kan? Bahkan kita juga nggak ngerti kok bisa seperti itu gitu. Nah, sejak kematian itu maka yang berperan aktif siapa di sini? Muncullah makhluk dari Panjalu itu, Pak. Mulai eksis dia menunjukkan diri. Jadi eksisnya di sini begini. Seperti umumnya orang kesurupan. Iya. Nah, ketika kita lagi mujahadah, ini tingkah lakunya nih orang nih, wah luar biasa. Tapi tidak bisa mengganggu konsentrasi mujahadah kita. Dan itu terjadi setelah kita mujahadah, bisa kita mau merokok, kita mau ngopi gitu kan. Itu. Tiba-tiba anak ini lupa diri. Makhluk ini bicara. Saya nggak ngerti makhluk apa. Tapi ketika kita dialog itu, dia mengakui bahwa dia itu dari Panjalu. Nah, statement dia begini, anak ini harus ikut saya karena setengah badan sudah masuk. Lalu saya tanya, atas dasar apa dia itu sudah masuk setengah badan ke sana, dan saya nggak ngerti. Waktu di sana itu terjadi negosiasi, dan dia sudah makan apa yang sudah saya kondisikan sesuai dengan ritual yang ada, maka anak ini sudah terikat. Jadi posisinya, rupanya anak ini separuh badan sudah di alam sana, separuh masih di alam nyata. Nah, maka ini yang akhirnya berpengaruh pada kondisi fisik dia, perilaku dia. Dan makhluk ini mengatakan, dia sudah hak saya. Gitu. Ya. Lalu saya katakan, kalau kamu itu makhluk, maka kamu itu nggak mungkin berkehendak. Kalaupun kamu mampu seperti itu, kamu dikehendaki oleh yang menciptakan. Dan saya pastikan teman-teman di sini semua saudara kamu dan tidak ada yang mau melawan kamu. Dan saya juga di sini kawan-kawan nggak punya kepentingan dengan kamu. Ya dengan bahasa dia yang katakanlah memang sudah warna sana, keras gitu kan, temperamennya. Ya. Akhirnya ya kita mujahadah lagi, tapi dengan bilangan yang dikurangi gitu kan, 17 kalau bahasa kawan-kawan. Nah setelah itu dialog berhenti tuh, Ji. Besok malamnya datang lagi, Ji, makhluknya, Ji, luar biasa gitu kan. Datang lagi, ya seperti itu gitu kan. Ya mungkin kalau bahasa orang terjadi pertempuran lah gitu kan, terjadi pertempuran yang mana akhirnya pada malam itu dia sepertinya lemah, dia mundur, tapi tetap dia mengancam. Nah, di sini kita persingkat sampai akhirnya pada puncaknya itu dia datang dan dia sudah tidak ada konsekuensi lagi untuk bicara, dia langsung ambil aja, gitu, ambil tindakan eksekusi. Tapi beberapa kali diambil tindakan di saat kita sedang melaksanakan mujahadah, dia tuh nggak dapat celah, nggak dapat kesempatan sama sekali. Sampai akhirnya kita selesai, baru dia bicara, saya punya hak untuk mengambil dan kamu tidak punya hak untuk menahan. Karena gaya bicara dia keras, saya pun mungkin agak tegas. Saya bilang, hak kamu untuk mengambil dia apa? Yang saya pahami, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang merasa sakti. Karena semua itu ada di bawah kewenangan beliau Rasulullah. Jadi jangan mengatakan kamu itu sakti. Itu. Singkatnya terjadi perdebatan dengan hal seperti itu, dialognya. Itu saya baca
salah satu bagian redaksi Salat Wahidiyah yang bunyinya kurang lebih, ya safi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhu adikni faqad zalamtu abada wa rabbini. Selanjutnya, ya Sayyidi ya Rasulullah. Luar biasa, dia bungkam 1000 bahasa dan lemah. Ketika saya tanya kenapa, tapi harga diri masih ada, Ji, masih ngeyel kalau bahasa kita. Dia tahu udah nggak punya kekuatan, tapi dia nggak mau jatuh. Iya, dia tetap memaksakan. Saya bilang, kamu kenal beliau Rasulullah? Dia bilang, tidak. Saya tanya 3 kali, kamu kenal Rasulullah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tetap bilang enggak. Tapi yang luar biasanya ketika saya menyebut nama, entah itu kebohongan dia di awal ya, bukan saya membandingkan. Catat, bukan saya membandingkan. Mungkin pertanyaan pertama dan kedua dia berbohong. Tapi ketika saya tanya, itu tadi bagian surat dari Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, pemilik Shalawat Wahidiyah, pernah mendengar nama itu. Luar biasanya dia ngangguk. Kalau kamu kenal beliau, kamu berarti kenal Rasulullah, walaupun mendengar nama. Dia ngangguk. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Kalau kamu pernah mendengar, atau mungkin kamu pernah bertemu dengan para beliau, apa beliau mengajarkan seperti ini? Dia diam, beberapa saat kemudian lewat fisik anak itu, dia geleng kepala. Kenapa? Berani. Dia sama sekali nggak berani. Kalau kamu nggak berani, pertanyaan saya sejak awal itu, kamu punya hak apa untuk mengambil anak ini ikut dengan kamu? Ceritalah makhluk ini. Berarti awalnya di sini kita paham, orang tuanya pun paham. Rupanya dengan dalih gurunya membuka padepokan, dengan dari pengobatan spiritual dan membuka pendidikan spiritual, dia tuh menjaring murid-murid yang ternyata nanti dilihat ada salah satu yang siap untuk dijadikan tumbal. Rupanya guru ini sebagai apa ya, perantara yang punya hajat itu salah satu orang dari etnis di luar kita, ya kan, yang punya kerjasama. Berkedok dengan padepokan. Nah, kalau misalkan itu sudah diterima oleh saya, maka apa yang menjadi keinginan orang itu saya keluarkan. Jadi singkatnya, kalau kawan saya ini, katakanlah ya, korban ini masuk ke dunia dia, nanti harta itu keluar, lalu dinikmati oleh mereka berdua. Gitu. Seperti itu, baru jadi saya paham, oh berarti anak ini dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Nah, terus ini bagaimana? Saya bilang, mau dilanjutkan terus dengan apa yang sudah dikondisikan di awal untuk menjemput anak ini, atau bagaimana? Dia nggak jawab. Lalu saya tanya lagi, berarti di tempat kamu itu harta banyak ya? Saya bilang. Dia jawab, oh banyak dengan gaya dia, dengan angkuhnya dia, banyak. Emas, permata, apapun yang diinginkan manusia umum ada. Ya konsekuensinya itu, tukar, nyawa masuk, barang keluar. Ya. Nah, dari dialog itu akhirnya kita singkat saja. Terjadilah pemahaman-pemahaman yang dia terima. Ini tidak terlepas dari peran serta yang paling utama beliau, Mbah Yai ya, Mu'alif Shalawat Wahidiyah. Akhirnya dia menyadari, lalu kita Islamkan. Setelah kita Islamkan, kita ajak dia untuk membaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah 3 kali. Lalu saya sampaikan, ini saudara kamu. Lalu kalau ini saudara kamu dan kami semua saudara kamu dalam lingkaran Wahidiyah, apakah ada niatan kamu seperti di awal?
diangkat tangan, saya sudah tidak berani dan saya sudah tidak punya hak. Seperti itu, Pak. Terus kemudian akhirnya setelah kejadian itu akhirnya selamat lah intinya ya. Yang rencana jadi tumbal tadi sudah selesai, artinya selamat lah. Yang stres tadi. Ya, Stres lah. alhamdulillah sudah selesai. Kebetulan setelah selesai 40-an di tempat dia, Ya. kami itu dapat undangan Kubro Miladia di Kedunglo, Kediri, Jawa Timur. Iya, Ya, untuk bisa menghadiri acara dan sowan ke hadapan beliau Kiai Haji Abdul Hamid Majid, atau kita mengatakan Romo Yai, itu seperti itu. Ya, akhirnya alhamdulillah, singkatnya Panjalu itu udah selesai. Makhluk utamanya yang katakanlah penguasa di sana itu ya insya Allah sudah Wahidiyah, dan seperti mungkin kebetulan Kubro waktu kita sowan kemarin juga, dan mungkin dalam fatwa amanah beliau Romo Yai kadang-kadang ada pemahaman pengamal Wahidiyah itu dari kalangan gaib itu lebih banyak daripada manusia. Itu. Nah, di sini akhirnya yang saya pahami dengan kawan-kawan bahwa Mbah Yai itu atau Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholat Wahidiyah itu yang kita kenal dengan sebutan Mbah Yai, itu mengangkat kita sebagai wakil. Tugas wakil itu dengan keterbatasan, dengan kemampuan kita laksanakan tugas untuk mengemban tugas, yaitu penyiaran seperti yang Romo Yai sampaikan. Nah, ketika kita melaksanakan ini, beliau mualif itu mempermudah, kadang kita yang mempersulit. Ya. Seperti itu. Mungkin ini mohon maaf kalau saya agak sedikit menegaskan kalimat ini hanya untuk pengamal Wahidiyah, bukan berarti membedakan. Ini ada satu penyemangat bahwa kalau kita mendapat tugas dan kita dikehendaki, bukan berkehendak, dan diberi kemampuan oleh beliau Mbah Yai, maka Mbah Yai itu memfasilitasi dan mempermudah. Kadang kita yang mempersulit, entah itu dengan jarak, dengan waktu, dengan hal-hal alasan apapun, kita mempersulit apa yang sudah dipermudah oleh beliau Mbah Yai. Itu karena nggak mungkin kita dapat perintah Romo Yai itu melepas pantauannya dari kita, itu mustahil. Beliau itu bukan hanya mendoakan tapi mengiringi langkah kita. Contoh, saya itu siapa, teman-teman itu siapa, bisa menundukkan penguasa Panjalu yang notabene itu meminta tumbal untuk kekayaan. Ya, ya. Ini kan peran sertanya kita. Intinya hakikatnya adalah para beliau Mu'alif Sholat Wahidiyah, terutama Mbah Yai. Ya, terima kasih bisa bergabung di Andre Dixon Channel yang cerita dan kisah nyata ini sangat menarik sekali pemirsa. Jadi yang awalnya itu untuk penumbalan salah satu pesugihan, bahkan ini seorang gurunya akhirnya menjalankan 40 hari sholat Wahidiyah dan akhirnya terselamatkan. Jadi ceritanya seperti itu pemirsa. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dari Andre Dixon Channel, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.